Besar dan ajaiblah kekuatanmu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha besar, mulia namamu. Katakan dari awal, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha besar, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan dari awal, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala
segala bangsa sujud layak disembah, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, layak disembah, layaklah segala bangsa. Yes, sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Yes, benar ya Bapak. Amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah pada pagi hari ini ya Bapak. Tuhan, pimpin ibadahmu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-jemaat yang datang pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita sembah Dia, mari kita puji nama Dia. Dialah Yesus yang kita sembah pada pagi hari ini. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia. Mari kita puji nama Dia. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita puji nama Dia. Mari kita puji. Mari kita puji nama Dia. Mari kita puji. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Mari saudara untuk bangkit berdiri. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Apa? Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia. Mari kita puji. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa? Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia. Mulia namanya.
Bapak Ibu? Amin. Lebih semangat lagi, ada sukacita hari ini? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita lebih dari pemenang. Kita akan pujian ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa? Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes, Dia lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Dari pemenang, haleluya. Yesus saja segala. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang kita kalahkan? Bisa dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan saya lebih. Saya lebih. Tujuh temannya, kamu lebih. Kamu lebih. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan persembahan nanti kepada Ibu Setiawah, Ibu Mika dan Ibu Tinawati yang akan membawa kantong kolektor. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mengembalikan ya Bapak berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati baik tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum dapat memberi. Tuhan, inilah persembahan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata-Mu Yesusku.
firman-Nya Bapak Ibu, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Mari kita siapkan hati kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami. Karena firman-Mu Tuhan sebagai penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu ya Bapa. Saat tiada jalan, Tuhan selalu membuka pintu buat kami. Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ya Bapa? Begitu besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Begitu baik kasih setia-Mu buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan akan pujian ini. Hanya Yesus penolongku. Saat tiada jalan, hadapi Yesus ada di sana dan memberiku jawaban pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama. Hanya nama. Hanya nama. Berikanku kepastian. Inilah iman kami Tuhan, bahwa hanya nama Yesus yang memberikan kami pengharapan, bahwa hanya nama Yesus yang memberikan kami kekuatan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja untuk membahas kepada Bapak Freddy. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang memberikan kami pengharapan, dan hanya nama Yesus yang memberikan kami kepastian. Kitab Kolose berkata, biarkan kami hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di bumi. Karena perkara-perkara yang di bumi bersifat sementara. Tetapi ketika kami memiliki paradigma memikirkan perkara-perkara yang di atas bersifat mulia, kudus dan benar. Pagi hari ini berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bajak hati kami. Roh Kudus, Engkau berkarya sebebas-bebasnya hari ini. Sampaikan isi hati Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa memberitakan firman Tuhan di GBI Rawajaya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Petrus Legowo dan beserta Ibu yang sudah mengundang saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Saudara bersuka cita, haleluya. Ada pepatah kuno mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Oleh sebab itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Freddy Sakaria dan saya juga mengembalakan di GBI Blessing Centro City. Jaraknya cukup jauh dari gereja saudara, hampir kurang lebih 1 jam dari sini saudara, dekat daerah Jakarta Barat. Dan tentu saja saya memiliki 1 istri dan hanya satu-satunya, dan memiliki 2 orang anak saudaraku. Anak yang pertama lelaki umur 29 tahun dan yang kedua perempuan berumur 27 tahun. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita, haleluya. Tuhan Yesus tetap baik, haleluya. Katakan orang yang sebelah kanan, Tuhan Yesus baik. Katakan juga kepada orang kiri, Tuhan Yesus baik, haleluya. Baik Bapak dan Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah ada berkat melalui ketaatan. Hari ini kita akan membahas mengenai Elia. Bagaimana Elia kok bisa diberkati oleh Tuhan? Mengapa Elia bisa dipelihara hidupnya oleh Tuhan? Mengapa Elia bisa mendemonstrasikan kuasa Allah? Mengapa Elia bisa diurapi selalu oleh Tuhan? Oleh sebab itu rahasianya saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yang sudah bertemu bisa katakan amin. 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead
kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak dan Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, kita menemui ada seorang tokoh perjanjian lama yang sangat terkenal yang bernama Elia. Dan Elia ini adalah seorang nabi. Arti kata Elia adalah Allah Yahweh, yang artinya kuasa Allah. Pantas saja dimanapun Elia berada, pelayanannya selalu diurapi oleh Tuhan. Pelayanannya selalu disertai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Elia melawan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Dan pada saat itu Elia menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang Elia sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang selalu memperhatikan dan memperdulikan umatnya. Dan pada saat itu saudara dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel yang pada saat itu tegar tengkuk kembali bertobat atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, pada zaman Elia hidup, bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Ahab. Tetapi Raja Ahab adalah raja yang tidak benar di mata Tuhan. Kalau saudara membaca di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30, dikatakan Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Raja Ahab. Yang pertama, Raja Ahab mengambil seorang istri bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, yang bernama Isabel. Isabel ini saudara penyembah berhala. Dia membuat kuil-kuil. Dia memelihara 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Dan dia sujud menyembah patung-patung itu. Dan tragisnya seorang istri yang harusnya menjadi penopang, yang harusnya menjadi penolong untuk suaminya, berkata seperti ini, "Engkau pun harus menyembah patungku." Wow. Ini merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Dan tragisnya Ahab menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya. Kadangkala saudaraku, cinta itu memang buta. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara belum menikah atau saudara memiliki anak-anak yang mulai remaja, tentu saja kita sebagai orang tua harus mengajar, memberitahu, menasehati bahwa gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Kalau anak saudara berkata, "Pak, umur saya udah 30, biarin. Pak, saya belum ada jodoh, biarin, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu kairosnya Tuhan." Amin saudaraku. Jadi saudaraku, ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Raja Ahab. Dia menuruti apa yang dimau oleh istrinya, menyembah patung-patung. Dan yang kedua, lebih tragis lagi kesalahan Ahab saudaraku.
Dia menyuruh bangsa Israel juga menyembah patung-patung itu. Dan hal itu membuat kekejian di mata Tuhan, dan Tuhan itu sangat murka apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel. Oleh sebab itu saudaraku, Allah berfirman kepada Elia untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Dia berkata di ayat 1 begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Tuhan menghukum negeri itu, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun setengah. Kemarau sangat panjang, tidak ada hujan, tidak ada embun karena Tuhan menutup. Kita tahu kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang mendapat menutupnya. Tuhan menutup embun dan hujan, kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun setengah, saudaraku. Sungai-sungai menjadi kering, air menjadi sulit untuk didapatkan. Pohon-pohon semua pada mati, tumbuh-tumbuhan pada mati, hewan ternak pada mati. Dan hal itu membuat penderitaan dan membuat kemiskinan yang sangat hebat di bangsa Israel. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin saja saudara berkata, Pak, saya tidak pernah menyembah berhala. Akan tetapi kadang kala kita tidak sadar bahwa kita memiliki berhala-berhala kecil di dalam kehidupan kita. Kalau skala prioritas saudara uang dan uang menjadi nomor 1 dalam kehidupanmu, engkau sedang menyimpan berhala kecil di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah katakan jelas, carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi skala prioritas kita harusnya bukannya uang, Pak. Bukannya uang. Skala prioritas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka berkat-berkat itu akan Tuhan berikan, akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak orang yang melakukan seperti itu, saudaraku. Akhirnya kenapa saudara, saking dia begitu getolnya untuk bekerja sampai lupa untuk ke gereja, lupa untuk berdoa sama Tuhan. Padahal Tuhan itu saudara sejauh dengan doa. Banyak sekali kerinduan kita, keinginan kita bisa sampaikan lewat doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Sudah tidak ada doa lagi. Berjalan dengan kekuatan kita. Alkitab mencatat, jangan engkau bergantung dengan kekuatanmu. Tapi engkau harus bergantung kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Karena kepandaian kita terbatas, Pak. Bu, kemampuan kita terbatas, Bu. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Tuhan. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, kekurangan air membuat masalah yang besar bagi orang yang mengalaminya. Akan tetapi saya ingin beritahu kepada Bapak dan Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ada bencana yang lebih besar lagi jika kita mengalami yang namanya kekeringan rohani. Jika kita mengalami kekeringan rohani, kita menjadi miskin di dalam iman. Kekeringan rohani membuat kita menjadi miskin di dalam kesabaran. Kekeringan rohani membuat kita miskin di dalam kasih dan di dalam pengampunan. Tidak punya iman. Orang-orang yang tidak memiliki iman, saudara, dia akan mudah cemas, dia akan mudah khawatir, dia akan mudah stres, dia akan mudah depresi ketika menghadapi hidup ini. Hidup ini tidak mudah loh. Banyak tokoh-tokoh ekonomi sudah memprediksikan
Di tahun 2023 bukan tahun yang baik, akan terjadi resesi ekonomi. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman, Pak, Bu, kita harus memiliki iman. Jika kita memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, Tuhan katakan kita bisa memindahkan gunung. Artinya gunung itu adalah gambaran dari masalah kita. Asal kita memiliki iman saja kepada Tuhan, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir menghadapi hidup ini. Walaupun seperti yang dikatakan firman Tuhan di 2 Timotius 3 itu, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan tetapi kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi hidup ini. Jadi kita harus juga sabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Kadang-kala kita berdoa maunya cepat-cepat, Tuhan jawab. Kalau bisa hari ini kita berdoa, besok Tuhan jawab doa kita. Hei, nanti dulu. Kalau itu menurut Tuhan itu baik adanya, saya yakin doa saudara pasti akan dijawab. Jadi jawaban doa itu bisa ada 3, Pak. Langsung dijawab atau tidak dijawab, karena ketika engkau dijawab itu hanya memuaskan kedaginganmu. Atau nanti, itu merupakan jawaban juga. Dijawab, tapi nanti tunggu waktunya Tuhan. Tapi kadang-kala kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau kita tidak sabar, jangan-jangan kita sedang mengalami yang namanya kekeringan. Kadang-kala kita tidak punya pengampunan dalam hidup kita. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, Bapak tidak tahu sih Pak, orang itu sudah menyakitkan hati saya. Bu, sabar, ampunilah. Saya berdoa biarkan kasih Tuhan itu selalu ada dan menyertai hidup saudara. Tuhan tidak pernah menyimpan kepahitan. Tuhan selalu ada belas kasihan. Apakah Tuhan pernah menunda-nunda ketika orang meminta pertolongannya? Tidak. Karena kenapa? Karena kasih Tuhan itu. Dia berbelas kasihan kepada orang yang meminta tolong. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, biarkan kasih Tuhan itu, kasih agape itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Harus diampuni kalau memangnya ada orang yang bersalah kepadamu. Walaupun itu suami saudara, walaupun itu istri saudara, atau itu orang tua saudara, atau mungkin anak saudara yang sulit untuk diajar, yang sulit untuk dididik. Kita harus mengajarkan kasih Tuhan. Amin saudaraku. Ada survei mengatakan begini Pak Bu. Kalau perkawinan di bawah 1 tahun masih honeymoon terus, masih bulan madu terus. Komunikasi sama istri, sama suami masih lancar. Kalau jalan juga masih digandeng tuh, istri digandeng, suami digandeng ya saudara. Selalu ngomong I love you, I love you, I love you saudara. Gitu pernikahan di bawah 1 tahun. Tapi kalau pernikahan sudah di atas 5 tahun saudara, seperti nano-nano saudaraku. Saudara tahu ya nano-nano ya? Kadangkala manis, kadangkala asem. Kadangkala ya ada sukacita di dalam perkawinan kita. Tetapi kadangkala juga bertengkar dan berselisih. Tapi kalau pernikahan sudah di atas 10 tahun saudara, pernikahan itu seperti naik roller coaster saudara.
Saudara pernah naik roller coaster, saudara? Yang pernah naik roller coaster bisa lambaikan tangan? Gak ada yang pernah naik roller coaster? Oh, nggak apa-apa ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita naik roller coaster, saudara, waktu lagi mulai menanjak ke atas gitu, semua tegang kan, saudara, ya. Nah, ketika sampai ke puncak, saudara, terus dia akan turun dengan cepat, langsung semuanya berteriak, wah, bener gak, saudara? Pernikahan di atas 10 tahun seperti roller coaster, kadang-kala menegangkan dan suka teriak-teriak. Oi, hei, oi. Kopi, oi. Tuh. Istri jadi namanya jadi C-nya jadi C-way. Weh. Tapi bukan di sini. Amin, saudara. Di sana-sana ya. Di sini mah luar biasa. Amin. Kalau pernikahan sudah di atas 15 tahun, saudaraku, rasanya seperti kuburan. Kenapa? Sepi. Gak ada lagi komunikasi suami dengan istri. Kadangkala pas lagi ada maunya baru ngomong, ya lu gua begitu. Tapi survei itu hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami kekeringan rohani. Tapi kalau kita tidak mengalami kekeringan rohani, perkawinan kita walaupun sampai 30 tahun, 40 tahun tetap sukacita dan tetap honeymoon terus. Amin, saudaraku. Pernikahan kami sudah hampir 30 tahun, Pak. Ya, hubungan saya sama istri sangat baik sekali. Kalau kemana-mana istriku aku gandeng, saudaraku. Ya, kalau pas pergi kemanapun saya selalu gandeng. Ingat Pak, Bu, istri itu senang diperhatikan. Istri itu senang untuk disayang. Benar gak? Kalau dulu waktu pacaran kita bisa sayangin dia, kita bisa banyak bicara sama dia, kita bisa mendengar keluh kesahnya ketika dia mau berbagi, saudara. Kadangkala ketika usia perkawinan kita sudah di atas 15 tahun, 20 tahun, kita jarang komunikasi dengan istri. Kita jarang untuk bisa ada namanya family time dengan istri atau dengan suami kita. Ayo lakukan, tetap lakukan. Kalau dulu pacaran kita gandeng pacar kita, sekarang juga kita harus gandeng dia. Amin, saudaraku. Itu gandeng itu, saudara, itu tanda apa, saudara? Bukan tanda kita genit, saudara, ya. Tapi tanda kita sayang, tanda kita memperhatikan, tanda kita untuk melindungi dia. Karena perempuan itu adalah makhluk yang sangat sensitif dan kita tentu saja harus melindungi dia. Amin, saudaraku. Jadi pada saat itu, saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel itu sangat menderita. Kekurangan air, ya, ternak-ternak pada mati, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, manusia yang sudah kekeringan rohani juga harus disirami oleh air hidup. Amin. Kalau pohon yang mati itu, ya saudara, dia mati karena kekurangan air. Nah, manusia yang kering rohaninya harus disirami oleh firman Tuhan. Ya. Harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan. Amin, saudaraku. Kalau engkau sedang lagi sedih, kalau engkau sedang lagi khawatir, minta kepada Bapa di surga. Dan katakan, Bapa, biarkan Roh Kudus-Mu yang bisa menghibur aku. Biarkan Roh Kudus-Mu yang bisa menolong aku. Karena ketika Yesus terangkat, Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan salah satu tugas dari Roh Kudus adalah menolong kita. Katakan amin. Pada masa kekeringan, Elia diperintahkan oleh Tuhan di ayat yang kedua.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya di ayat yang ketiga dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi saudaraku, Elia menerima pesan dari Tuhan untuk supaya Elia pergi ke sungai Kerit. Dan Tuhan katakan, saudaraku, aku akan memelihara engkau burung-burung untuk memberi engkau makan pagi dan petang. Burung-burung gagak itu membawa roti dan daging kepada Elia. Waktu pesan Tuhan itu datang kepada Elia, Elia tidak berkata, Tuhan, kenapa aku harus pergi ke sungai Kerit? Lalu apa yang aku lakukan di sana, Tuhan? Dia tidak berkata seperti itu. Apa yang dikatakan Tuhan, dia jalankan saja. Inilah bentuk ketaatan, saudaraku. Ternyata orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk atas perintah Tuhan, Tuhan pelihara kehidupannya. Buktinya saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-6 Tuhan memberkati Elia pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Itu kan pemeliharaan Tuhan, amin saudaraku. Ya, ketika kita taat, Tuhan pelihara kehidupan Elia. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, ya. Roti dan daging diperintahkan Tuhan, ya, burung gagak diperintahkan Tuhan membawa roti dan daging. Nah, pertanyaan saya yang pertama, ya, ini ada dua kemungkinan. Saya pengen tanya saudara, roti dan daging itu dibawa oleh burung gagak memakai paruhnya, dijepit di paruhnya, atau dia memakai kakinya, memakai cakarnya, dicengkram itu roti dan daging. Jadi dua kemungkinan besar itu, paruh dan dicengkram oleh cakarnya. Benar gak saudara? Sekarang saya pengen tanya, kalau menurut saudara roti dan daging dibawa oleh burung gagak memakai paruh atau kakinya? Yang memakai paruh tidak ada, oke. Yang memakai kakinya sebagian, yang bingung. Habis saudara saya tanya harus dijawab. Yuk semua angkat tangan kanan. Pegang kepala. Sadar. Jawab itu pendeta. Sekali lagi saya tanya ya. Ada dua kemungkinan besar burung gagak itu diperintahkan Tuhan membawa roti dan daging. Dia pakai paruh atau dia pakai kakinya dicengkram itu. Itu kemungkinan besar itu cuma dua. Yang memakai paruh, nah mulai banyak, haleluya, mulai respon. Yang memakai kakinya dicengkram, nah haleluya. Dia mau pakai paruh kek? Dia mau pakai kaki kek? Kita nggak usah kepo. Karena juga kita tidak melihat itu saudara, benar gak? Yang paling penting barang itu sampai. Amin saudara? Iya kan? Kita nggak tahu dia pakai paruh atau kaki, benar gak saudara? Bisa juga saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Roti dan daging itu ditaruh di punggung, di burung ya. Terus kemudian dia terbang, benar gak? Terus kemudian ada yang ngomong, rotinya jatuh dong Pak, kena angin. Kata siapa? Itu kuasa Tuhan. Amin saudara. Atau roti dan daging dikepit di sayap yang kanan lalu dia terbang pakai sayap kiri. Bisa gak saudara? Bisa kan? Kan kita gak tahu. Jadi kita gak usah pusingin mengenal hal itu. Yang paling penting ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita dengar-dengaran atas perintah Tuhan, maka berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupan Elia. Oleh sebab itu taat Pak. Katakan kepada seorang orang yang sebelah kanan, taat. Yuk. Katakan juga kepada orang yang sebelah kiri, kamu juga harus taat. Amin saudaraku. Ketika kita taat, maka berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Tuhan itu paling suka orang yang taat.
Kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, saudara harus taat. Taat saja, dengar-dengaran saja. Kalau Tuhan katakan engkau harus membaca firman-Ku setiap hari, lakukan saja dengan ketaatan. Minimal saudara harus membaca firman Tuhan 5 pasal setiap hari. Itu harusnya harga mati untuk saudara. Saya setiap hari membaca firman Tuhan 5-10 pasal. Dan saya lakukan terus bertahun-tahun, bulak-balik, kejadian wahyu, terus puluhan kali. Tapi kadangkala Tuhan bisa berbicara dengan berbagai hal. Tahukah saudara, Tuhan itu bisa memakai setiap orang untuk berbicara kepada saudara. Dia bisa memakai situasi, kondisi. Dia juga bisa memakai firman-Nya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kok seakan-akan Tuhan sedang berbicara sama kita. Tuhan mau berbicara, amin saudaraku. Tuhan tidak berbicara secara audible seperti saya berbicara kepada saudara. Mungkin hal itu sudah tidak lagi dilakukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang sekitar kita. Kadangkala Tuhan juga bisa memakai anak kita loh. Untuk berbicara kepada kita. Oleh sebab itu biarkan Tuhan kalau sedang berbicara sama kita, biarkan hal itu terjadi. Dan kita mau taat dan kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, Elia diperintahkan yang kedua kali. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-7 sampai ke-9 saudaraku, Elia itu diperintahkan kembali kepada Tuhan untuk pergi ke Sarfat menemui seorang janda. Ayat 7 dikatakan begini, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara perhatikan saya. Tuhan berfirman kembali kepada Elia. Engkau harus ke Sarfat. Temui seorang janda. Dan Elia kembali saudaraku menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak berbantah-bantahan. Untuk apa aku ke sana, ngapain aku ke sana, dia melakukan saja dengan ketaatan. Tetapi ketika dia ke Sarfat, saudaraku, ini juga di luar dugaan dia. Di luar ekspektasi dia. Kenapa? Karena dia menemui seorang janda yang sangat miskin. Kenapa saya bisa katakan miskin? Firman Tuhan katakan, dia tidak memiliki apapun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Yang lain gak ada saudaraku. Rumahnya itu gubuk yang reot. Hanya beranyaman bambu. Bukan keramik saudaraku. Hanya beralas tanah. Sangat miskin. Dan biasanya kalau kita minta tolong sama orang, tentu saja orang itu adalah orang yang kaya lah, yang punya miliki harta lah, yang bisa menolong kita. Tapi kadangkala cara Tuhan itu unik saudaraku. Tuhan menyuruh Elia untuk ke Sarfat menemui seorang janda yang miskin. Enggak punya apa-apa. Kalau saudara membaca firman Tuhan hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, enggak punya apa-apa lagi. Tapi Elia berkata kepada janda itu, buatkan roti untuk aku. Janda itu berkata, aku sudah tidak punya apa-apa. Kalau aku berikan juga kepadamu, maka aku dan anakku akan mati. Tapi Elia berkata, berikan saja kepadaku. Dan Elia dan janda itu taat apa yang diperintahkan oleh Elia. Ketika dia taat saudaraku, berkat Tuhan itu mengalir. Saudara membaca di ayat yang 16 saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Ketika janda itu juga taat, Elia juga taat apa yang diperintahkan Tuhan. Berkat itu mengalir.
Kita baca di ayat 16 bersama-sama, 3, 2, ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Wow. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Ketika diberikan ada lagi. Ketika diberikan kembali ada lagi. Oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus suka memberi. Jangan kikir, jangan pelit. Amin saudaraku. Tuhan katakan beri maka engkau akan diberi. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika saudara bisa bernafas saja itu merupakan sebuah kasih anugerah yang sangat besar dalam kehidupan saudara. Ketika saudara sehat sampai per hari ini saudaraku, ini karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara bisa beribadah pagi ini, semua karena Tuhan itu baik. Oleh sebab itu kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan saudaraku. Kalau Tuhan katakan setiap irupan nafasmu 1 kali, 2 kali, bayar sama aku. Ayo tarik nafas, bayar kepadaku. Kita tidak akan mampu untuk membayar. Amin saudaraku. Karena itu nafas yang diberikan oleh Tuhan itu gratis. Oleh sebab itu kasih anugerah yang Tuhan berikan sama kita, kita harus apa saudara? Kita harus lebih mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biarkan Roh Kudus yang hanya memimpin jalan kehidupan kita. Kita mau ngapain lagi sih Pak? Bu, firman Tuhan umur kan di Mazmur mengatakan umur manusia hanya 70 sampai 80 tahun saja. Di atas itu hanya kesukaran. Kalau nyampe 70 tahun, kalau nyampe 80 tahun, kalau tidak nyampe. Teman saya saudaraku umur 46 saudaraku, dipanggil saudaraku, begitu muda. Masih muda kan 46, 70 tahun saja tidak sampai. Tapi kalau kita lakukan kita harus berdampak kepada sekeliling kita. Maka itu hidup ini adalah kesempatan Pak, Bu, ini hidup ini kesempatan. Selama kita hidup dalam dunia ini kita harus berdampak. Berdampak untuk sekeliling kita. Berdampak untuk lingkungan kita. Berdampak untuk keluarga kita. Kalau kita sekarang suami yang suka marah-marah, yang suka masih keras kepala, ayo berubah. Kalau kita seorang istri yang tidak pernah tunduk sama suami, yang selalu membantah, ayo berubah. Kalau anak-anak yang masih mau neko-neko saudaraku, karena fasilitas dunia ini hendak menyeret saudara untuk jauh dari Tuhan. Ayo kembali ke tracknya Tuhan, ke jalannya Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mengajar dan mendidik anak-anak kita masih otoriter saudaraku. Ayo sekarang berubah, waktunya kita berubah. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita menjadi berkat. Amin saudaraku. Ayo mulai menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara bisa memuji dan menyembah nama Tuhan, saudara bisa menyanyi untuk Tuhan, ayolah menyanyi. Tuhan tidak melihat suara yang bagus saudaraku. Suara fales tapi kalau dari kedalaman hati itu menyenangkan hati Bapa di surga. Amin saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyanyilah untuk Tuhan, senangkanlah hati Tuhan. Amin saudaraku. Kalau saudara taat, kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, apapun permasalahanmu, apapun yang engkau rindukan, Tuhan tahu dan Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan saudara dan saya. Ya, Tuhan itu tahu Pak. Tuhan tahu kerinduanmu apa. Tuhan tahu apa yang engkau inginkan, Tuhan itu tahu.
Kalau di mata Tuhan itu baik, Tuhan pasti akan memberikannya. Maka itu ketika kita berdoa sama Tuhan, jangan keinginan kita hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Tapi biarkanlah apa yang kita panjatkan, doa-doa kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan, kalau menurut Tuhan itu pandang Tuhan itu baik, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Wow, doa yang seperti itu Tuhan pasti jawab. Karena menurut Tuhan yang baik, amin saudaraku. Amin. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, ya. Saya ingin kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup selalu dalam kekudusan. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan pelihara kita. Ya, dunia boleh resesi, tetapi anak-anak Tuhan pasti akan resepsi. Saya yakin itu. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya begitu luar biasa. Kalau saya saksikan saudara ini bisa sampai jam 12 juga gak habis-habis. Begitu besarnya saudaraku. Saya itu dulu berlatar belakang bisnismen saudara. Ya, saudara lihat dong casing saya saudara. Bisnismen gak? Tampang bisnismen gak? Iya. Dulu aku punya pabrik di Bogor saudara. Hampir 500 karyawan. Ya, itu pabrik garment saudaraku. Kalau saudara pergi ke Mall Matahari, itu lihat ada merek namanya Stanley Adam. Itu dulu dari saya. Tapi sekarang dibeli sama Matahari. Diambil alih saudara, dikasih oleh Tuhan. Tapi karena saya itu betul-betul mau memenuhi panggilan Tuhan saudaraku. Akhirnya saya tinggalkan kenyamanan itu. Saya tinggalkan kenyamanan itu. Waktu saya bicara sama istri saya bilang, "Mi, saya udah gak mau bekerja, saya mau melayani Tuhan." Dia bilang, "Kamu udah stres ya, kamu sudah gila ya." Dia ngomong begitu saudara. Kita lagi hidup enak-enak, kita nyaman, kamu tinggalkan mau pekerjaanmu, gak bisa. Kamu masih punya istri sama 2 orang anak yang harus masih diberi makan. Saya gak maksa saudara. Saya cuma ngomong Tuhan kan sudah berfirman, Tuhan sudah berbicara kepada aku. Tuhan juga bisa dong berbicara kepada istri aku. Saya tunggu dia berapa tahun saudara? 6 tahun. Saya tidak memaksakan diri. Bisa saja dengan egonya saya sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, semua keputusan di tangan saya. Saya bisa mengatakan enggak, saya mau pokoknya meninggalkan pekerjaan, saya mau melayani Tuhan. Enggak bisa begitu saudara. Saya egois saudara kalau memangnya seperti itu. Karena 2 menjadi 1, ya kan? Suami istri itu 2 menjadi 1. Kalau kita bersatu, saudara, itu menjadi powerful, menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu kalau saudara melayani itu harus suami istri. Saya usahakan saudara ya, kalau dulu saudara itu pengembalaan saya, kalau dia belum menikah ya oke, tapi kalau sudah menikah saya selalu anjurkan, ayo kamu suami istri melayani bersama-sama, ambil pelayanan apapun juga. Saudaraku, ketika 6 tahun itu saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya Tuhan berbicara loh. Tuhan bisa berbicara loh. Ketika dia lagi sedang mandi saudara, Tuhan ngomong sama dia, aku akan memakai suamimu. Tinggalkan setiap pekerjaanmu, layani aku. Cuma Tuhan ngomong gitu. Akhirnya saudara, ketika pada waktu malam saudara, ketika saya sedang beristirahat, saya sedang menonton televisi, dia deketin saya. Dia bilang, "Pi, Mami mau ngomong." "Ngomong apa, Mi?" "Tuhan juga ngomong loh waktu di kamar mandi. Papi boleh lepas pekerjaan dan Papi boleh melayani Tuhan." Wow. Itu saya mau meloncat saudara. Itu rasa-rasanya itu dunia itu sedang bisa bergoncang saudara dengan loncatan saya saudara. Saya begitu senang sekali. Ini kalau saya loncat rusak kan? Ini kayaknya membal ya saudara. Ini dalamnya apa Pak? Kolam baptisan, haleluya. Gak boleh keras-keras ya. Ketika saya keras-keras saya nyemplung, saya dibaptis 2 kali di GBI Ramajaya. Akhirnya kami memutuskan untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya beritahu ya, jangan buat berhala. Amin saudaraku. Uang tidak menjadi nomor 1 dalam hidup saya. Setiap bulan ya,
Dulu saya mendapatkan 150 sampai 200 juta. Sekarang ketika saya melayani Tuhan, apakah bisa segitu? Ya puji Tuhan kalau bisa segitu, saudara. Kan kita melayani Tuhan itu apa ya? Ya kita tidak juga kita juga Tuhan seberapalah yang Tuhan berkati, ya Tuhan berkati. Dunia bisa mengatakan kamu itu gila. Tapi saya bilang, gak apa-apa, saya gila untuk Tuhan, haleluya. Akhirnya kami melayani, di tahun 2011 saya mengembalakan. Gereja yang kami layani sudah hampir 11 tahun, sekarang memasuki usia 12 tahun saudaraku. Dan kami sukacita dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya tidak akan memperpanjang khotbah saya. Ada sebuah pesan yang penting untuk kita semua. Taatlah, setialah. Dengar-dengaran sama Tuhan, senangkan hati Tuhan, maka roti dan daging akan Tuhan perintahkan kepadamu. Burung gagak akan diperintahkan Tuhan untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Saudara bersuka cita, haleluya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari saya undang para pemuji, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan para pemuji. Ayo, yang tadi worship leadernya mana? Ya, kita nyanyikan pujian tadi deh, yang pas firman Tuhan ya tadi ya lagunya. Ayo Dek, silakan bantu Om. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan ya. Biarkan pujian ini menjadi juga doa kita. Tiada jalan hadapi persoalan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus
nama Yesus, berikan ku kepastian. Biarkan hanya musik memainkan perlahan-lahan pujian ini. Saya beritahu kepada saudara, kalau hari-hari ini saudara merasa gelisah, takut, khawatir, bahkan saudara tidak tahu apa yang saudara akan jalankan, saya beritahu kepada saudara, nama Yesus adalah nama yang memberikan pengharapan kepada saudara. Nama Yesus akan memberikan kau kepastian, karena Dialah jalan, hidup dan kebenaran. Datang kepada Tuhan dengan doa, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, keluh kesahmu kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Kalau hari-hari ini engkau merasakan sebuah jalan buntu, tidak ada jalan keluar, minta kepada Yesus, Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menolong engkau, memberkati engkau. Karena Dia adalah Yehovah Jireh, Allah yang memberkati. Kalau engkau pada saat ini merasa sakit di tubuh saudara yang tidak sembuh-sembuh, hari ini engkau berdoa sama Tuhan. Dia adalah Allah penyembuh. Dia Yehovah Rafa, menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara, asal engkau percaya. Seperti yang dilakukan wanita yang pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Oleh sebab itu kita harus perkatakan, asal aku percaya kepada Tuhan, pasti aku disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin kita memiliki tubuh yang baik, yang normal, yang sehat, dan bukan tubuh yang sakit. Nama Yesus memberikan pengharapan. Nama Yesus memberikan kepastian. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kami mengaminkan pujian ini Bapa. Banyak Engkau Tuhan yang memberikan kepastian di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, firman pada pagi hari ini ya Allahku, membasahi hati-hati yang hadir pada pagi hari ini ya Allahku. Menyegarkan Tuhan setiap hati pada pagi hari ini ya Allahku, yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kekeringan ya Bapa. Kami yakin Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang membasahi hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Memampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup senantiasa taat kepada Engkau ya Bapa. Karena di sanalah Tuhan kami akan melihat Tuhan segala hal-hal yang luar biasa, di luar ekspektasi kami Tuhan, Engkau akan kerjakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk pesan-Mu pagi ini Bapa. Berkati buat hamba-Mu ya Bapa, Bapak Pendeta Freddy Jakaria Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang akan memberkati Tuhan kehidupan dan pribadi dan keluarganya ya Bapa. Memakai Tuhan pengembalaannya ya Bapa, menjadi hamba-Mu yang luar biasa Tuhan, dengan urapan yang dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Dan ini doa ucapan syukur kami pagi ini Bapa. Untuk pagi yang indah berjumpa dengan Engkau Bapa yang luar biasa untuk hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, saya yakin pagi ini kita sudah diberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Pak, kami ucapkan terima kasih untuk berkat firman Tuhannya pada pagi hari ini. Doa dan harapan kami Tuhan juga memberkati kehidupan dan keluarga Bapak. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan warta jemaat yang pertama. Nah, ini para hamba Tuhan yang akan bertugas dalam ibadah minggu pertama di bulan Desember ya, sudah tidak terasa. Kita sudah memasuki bulan Desember, saudaraku ya. Dan nanti seperti biasa di minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat perjamuan kudus ya. Yang pertama yaitu dukung ya dalam doa dan dana untuk rencana Natal kita tanggal 25 Desember. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mendukung ya, baik dalam doa dan dana. Dan nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa melihat ya di mading nama-nama yang sudah memberikan amplop Natal yang kedua ya. Jadi saya mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sudah memberikan amplop Natal yang kedua ya. Dan puji nama Tuhan ya, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan ya Tuhan memberkati ya, supaya Tuhan bukan saja mencukupi tapi yang sudah pasti Tuhan akan melebihi dan Natal kita. Ya, kemudian selanjutnya sekali lagi ya kami seluruh jemaat GBI Rawaja ucapkan terima kasih Pak ya untuk pelayanannya. Doa kami Tuhan berkati Bapak. Amin. Kemudian yang selanjutnya, nah pada tanggal 11 Desember kita ada Natal habis saudaraku ya pada jam 9 pagi ya. Nah, nanti pembicaranya itu Kak Maedi ya, nanti mungkin Pak Gembala lebih tahu siapa itu Kak Maedi ya, akan menjelaskannya. Ya, selanjutnya nah, jangan lupa seluruh panitia Natal ya, pagi ini setelah ibadah kita mau latihan dulu ya buat Natal kita ya. Ya, terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang setia memberikan persembahan, persepuluhan dan juga pembangunan untuk gereja kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan mimbar selanjutnya silakan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Jadi tamu kita hari ini adalah Bapak Pendeta Freki Zakaria. Tadi sudah diungkapkan, beliau adalah gembala sidang dari GBI BBC. Wah keren Pak ya, GBI BBC di daerah Dan Mogot Grogol. Dan beliau di BPD adalah Ketua Perwil Jakarta Barat. Ya, dan ini dari ujung ke ujung Pak ya, dari barat sampai ke timur itu ya, ujung ke ujung ya. Jadi beliau adalah Ketua Perwil dari GBI Kota Madya Jakarta Barat. Nah itu saja. Sekali lagi dukung terus di dalam doa untuk Natal kita. Sekolah minggu tadi sudah diinformasikan tanggal 11, sedangkan umum kita adakan pada tanggal 25 Desember. Nah minggu besok kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita persiapkan dengan segenap hati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita hari ini satu pujian, Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Sungguh dahsyat dan luar biasa, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kami memiliki ketaatan, kami selalu bersama Engkau, dan ketaatan itu ada dalam hidup kami, maka sungguh dahsyat luar biasa, berkat-Mu akan mengalir. Itu sebabnya dalam hidup kami ini, kerinduan kami hanya satu, adalah menyukakan hati-Mu, memiliki ketaatan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Dan pagi ini kami doakan dengan iman untuk Bapak Pendeta Freddy Zakaria, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu terjadi dalam setiap pelayanannya, dalam penggembalaannya, memberkati rumah tangganya, dan memberkati setiap usaha yang telah Engkau berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini juga kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau, baik untuk seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim kolektan, petugas multimedia, seluruh yang telah melayani pada hari ini, WL dan singer, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati hidup dan rumah tangga mereka, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini Tuhan, kami teringat untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, yang ada di gereja, yang ada terbaring di rumah mereka. Kami mengasihi. Itu sebabnya kami dukung di dalam doa untuk Bapak Ibu kami yang berusia lansia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru Engkau limpahkan. Tambahkan iman dalam usia lansia, semakin setia iri Engkau, memberkati dalam masa-masa usia lansia mereka. Pagi ini teringat kami juga untuk anak-anak cucu kami. Tuhan kiranya mengirim malaikat dari surga, menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak cucu kami, ya Tuhan, selalu aman bersama dengan Engkau. Itu sebabnya dengan iman kami doakan mereka pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Teringat kami pagi ini, jemaat-Mu yang dalam pergumulan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang juga mendengarkan dalam YouTube dari GB Rawajaya. Tuhan, kami enggak tahu masalah yang mereka hadapi, tapi satu yang kami tahu, Engkau sanggup menolong mereka seperti Engkau menolong Elia. Itu sebabnya kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang sudah lansia dan sudah pensiun, Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka. Natal kami sudah dekat. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Immanuel. Terima kasih untuk dana-dana yang sudah terkumpul. Tuhan memberkati setiap mereka yang telah mendukung, baik di dalam doa maupun di dalam dana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kembalikan berlipat kali ganda, sehingga mereka selalu berkecukupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia mengembalikan bahkan memberikan untuk korban tantangan. Kami doakan mereka dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Tuhan kembalikan kepada mereka. Bangsa negara kami terus kami dukung doa. Tuhan lindungi sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Itu sebabnya ibadah pagi hari ini kami tutup dengan penuh ungkapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persoalan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.